Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya, bersukacita dalam Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan pada hari ini, kitab Markus, pasal yang ke-8, ayat yang ke-31. Dikatakan begini saudara, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara-saudara, ini merupakan satu kejadian yang sangat menarik. Yesus sebelumnya sudah menceritakan siapa dirinya. Dia menceritakan bahwa dirinya adalah Mesias dan dia akan mati dan diserahkan kepada tangan imam-imam dan segala sesuatu yang akan terjadi menimpa dia. Sesuatu yang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia tahu saudara, Yesus tahu dengan dia hadir ke muka bumi ini. Dia datang ke dunia ini. Dia tahu pada akhirnya bahwa dia harus mati bagi saudara dan saya. Dia harus memikul salib. Dia harus mengalami penderitaan aniaya dalam rangka untuk membuat saudara dan saya berkenan di hadapan Bapa satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya perlu sadar bahwa Yesus datang ke bumi ini bukan karena kebetulan dia mati di atas kayu salib. Bukan karena sesuatu yang tidak dia sangka. Bukan karena sesuatu yang dia tidak mengerti bahwa endingnya dia harus mengorbankan dirinya. Dia dengan sadar, dengan sungguh-sungguh menginginkan hal itu terjadi bagi saudara dan saya. Supaya satu kali untuk selama-lamanya kita dibenarkan, kita dicintai, dan saudara mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan ketika Yesus mengatakan hal itu, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Menghindari sengsara. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Menghindari malapetaka yang akan menimpa Yesus. Tapi saudara, apa yang dipikirkan Tuhan? Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, enyalah iblis, karena engkau bukan memikirkan perkara-perkara yang dari Tuhan." Saudara-saudara, saya mau beritahu kepada saudara pada hari ini, firman Tuhan berkata, seringkali kita lebih percaya pada apa yang otak kita pikirkan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Ketika saudara ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita, ketika saudara ingin mengalami sebuah keberhasilan di mana rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, maka saudara dan saya harus mengambil keputusan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang di surga yang jadi dalam hidupku. Ketika saudara mengambil keputusan bahwa kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara, saudara pasti akan mengalami ketakutan. Dan saudara akan menang mengalami ketakutan itu. Ketakutan, kekhawatiran, segala sesuatu yang membuat saudara merasa tidak nyaman akan saudara lewati. Dan biarlah saudara berkata, "Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Aku percaya pada janjimu, bahwa janjimu itu ya dan amin, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku satu kali untuk selama-lamanya." Seringkali kita tidak mau melewati masa-masa ketakutan itu. Kita menghindari masa-masa yang membuat kita tidak nyaman. Tapi tahukah saudara, setelah lewat dari masa-masa ketakutan itu, setelah lewat dari masa-masa penantian itu, setelah lewat dari masa-masa yang tidak menyenangkan itu bagi saudara dan saya, ada kemuliaan Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang besar, ada kedahsyatan yang luar biasa yang menanti saudara dan saya. Pagi hari ini saya mengajak saudara, mari kita bersama dengan Dia. Ketika saudara dan saya berjalan melewati lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan saudara dan saya. Bahkan di saat itu, ketika saudara dan saya ada dalam lembah kekelaman, ketika saudara dan saya mengalami lembah baka yang Alkitab katakan dunia orang mati, bagi kita seolah-olah saat itu. Di saat itulah saudara merasakan hubungan yang dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, mengenal Dia secara pribadi. Pastikan saudara dan saya mengerti pada hari ini betapa Dia mengasihi saudara dan saya. Dia datang ke dunia bukan secara kebetulan atau Dia terkaget-kaget bahwa Dia mati di atas kayu salib. Tapi dengan satu tujuan, Dia datang lahir ke bumi untuk mati bagi saudara dan saya. Untuk menebus kita. Untuk membayar lunas semua harganya bagi saudara dan saya.
Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita berkata kepada diri kita sendiri. Seperti yang Yesus katakan dalam ayat ke-34. Markus pasal yang ke-8, 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, ini satu hal prinsip yang penting. Dalam konteks perjanjian baru, saudara tidak perlu disalibkan kembali. Dalam konteks perjanjian baru, saudara tidak perlu pikul salib dalam artian yang begitu rupa saudara mengalami aniaya penderitaan. Tapi yang Yesus maksudkan adalah prinsip yang sama terjadi di situ. Bahwa kita tidak boleh lagi, saudara dan saya tidak boleh lagi, saya ulangi, untuk lebih percaya pada otak kita. Tapi kita mau lebih percaya pada kehendak Tuhan. Kita mau lebih percaya pada tuntunannya. Kita sudah lebih percaya pada tuntunan Tuhan. Itulah yang Yesus maksudkan dengan memikul salib. Itulah yang Yesus maksudkan dengan menyangkal diri. Yesus berkata, saudara tidak bisa mengikuti dua ilah. Seringkali otak kita keluar daripada rencana Tuhan. Tundukkan otak kita. Tundukkan pikiran kita di bawah firman Tuhan. Dan pada saat itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita melangkah dalam ketaatan, melangkah di dalam kepercayaan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Dan senantiasa kasih-Nya mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak pernah berhenti cintanya. Pada pagi hari ini pun kasih-Nya mengalir. Dia siap memberikan saudara kekuatannya, kasih-Nya, hikmat-Nya. Untuk saudara berkata-kata yang tepat. Untuk saudara bisa berbicara dengan cara yang tepat. Dan saudara dipertemukan dengan orang yang tepat di tempat yang tepat. Tuhan berkati setiap kita saudara. Saya percaya hari ini hari yang penuh berkat, penuh mujizat, penuh kasih karunia, keberuntungan dan keberhasilan senantiasa bersama-sama saudara dan saya. Tuhan berkati kita. Amin, amin, amin.